Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, yaitu di mana untuk kelompok 4 itu membahas tentang diary of learning. Di mana terkait tema diary of learning ini, dari kita itu semacam membuat website modul pembelajaran berbasis bahasa Inggris. Mungkin sebelum lebih lanjut dari kita untuk membahas program-program atau fitur-fitur yang dari kita buat, mungkin sedikit menjelaskan apa ya, kayak semacam pendeknya. Jadi dari diary of learning itu semacam website belajar di mana pada website ini dari kita itu bisa memuat dua login, yaitu bisa login user dan juga login admin. Nah, ini untuk tampilan dari usernya. Mungkin langsung saja ke programnya. Yang pertama dari kita itu memuat eh, login. Nah, di mana di login ini ketika dari user belum mendaftarkan akun, di sini sudah ada opsi daftar. Nah, di sini ketika udah mendaftar semacam username, email dan sebagainya, dan ketika dipencet daftar, maka akun yang udah daftar tersebut masuk ke dalam database. Di sini kita dalam form login bisa memuat user atau admin. Nah, mekanismenya seperti ini. Di dalam form login ini akan masuk kepada session. Kita lihat di bagian session. Nah, ketika yang dicek di database itu yang masuk pada atau yang ada pada akun admin, maka itu masuknya ke dalam ini admin dashboard. Dan jika pada session ini pas dicek ternyata itu akunnya punyanya user, maka akan masuk ke dalam ini dashboard view di bagian user. Oke, mari kita contohkan sesuai dengan yang ditugaskan. Yang ada ini ada misal Sena Safira. Ini contoh dari form login dari user. Nah, ini dia di bagian apa dashboard user. Di sini ada beberapa fitur. Kita pencet bagian sidebar. Nah, di sini ada beberapa fitur macam kita bisa ngecek sekolah mana aja, kita bisa ngecek modul. Nah, di sini di bagian modul kita bisa belajar. Nah, bisa kita lihat kenapa ini terkunci karena dari akun bernama Sena Safira ini belum menyelesaikan modul 2. Jadi, ketika pengguna tersebut tidak mengerjakan sampai selesai dari modul 2, maka itu terkunci dan mewajibkan untuk mengerjakan dari modul 2 dulu. Oke, lanjut. Di sini kita bisa cek dulu ada bagian eh, fitur halaman data-data sekolah. Di sini kita bisa melihat data-data para pengguna dari yang mengakses dari website kita, dan di sini sudah kita ranking berdasarkan level dan juga skornya. Kita bisa ngecek sekolah mana aja dan kita bisa melihat ranking-ranking mereka. Oke. Kemudian di sini di bagian dashboard user juga ada pengguna. Nah, di bagian pengguna ini sama di ranking juga. Jadi bedanya kalau di sekolah itu bagian pengguna yang terdaftar pada sekolah, kalau di bagian pengguna itu bisa melihat orang yang tidak dalam sekolah seperti itu. Kita bisa cek mekanismenya sama kayak yang tadi. Ketika si yang login itu merupakan user sama kayak yang tadi dicontohkan, maka session ini ngecek dan akan apakah itu eh, di database apakah user atau admin. Kan barusan itu user, jadi maka diarahkan ke bagian view user, dashboard view seperti itu. Nah, jika misal yang tercatat database itu ternyata akunnya admin, nah maka akan mengarah ke ini admin dashboard PHP. Kita bisa tes ya, biar ke logout dulu. Kita mau tes ketika yang ada di database ternyata akunnya admin. Oke, sebentar. Nah, di sini merupakan tampilan dashboard ketika yang login itu adalah seorang admin. Tampilannya akan seperti ini. Nah, di bagian admin, di sini yang pasti berbeda dengan tampilan ketika di user. Ketika kita cek di halaman admin, kita dapat di halaman dashboard mendapatkan apa ya tampilan seperti macam modul, banyaknya sekolah yang udah mengakses website kita, dan juga ada pengguna, total pengguna yang menggunakan website kita. Di sini ketika kita ngecek bagian modul di bagian admin sedikit berbeda sama di bagian user. Di mana di bagian admin ini terdapat CRUD untuk mengedit dari admin tersebut. Di sini ada bagian edit dan juga ada bagian hapus. Seperti ini. Nah, termasuk di bagian sekolah. Jadi dari admin itu juga bisa mengedit bagian-bagian sekolah.
atau meng-CRUD bagian-bagian sekolah seperti ini. Jadi kita bisa ngedit sekolahnya, misal SMA 1 Jakarta Sepan, maka udah berubah atau dihapus sekaligus. Tapi karena gimana ya, nah ini bisa dihapus sebenarnya, tapi skip aja ini biar gak lama-lama buat videonya. Nah di sini ada bagian pengguna sama kayak bagian user. Bedanya di bagian admin ini bisa CRUD di bagian sini. Udah. Mungkin tadi ada yang agak ketinggalan pada bagian user. Kita cek dulu di bagian akun atau dashboard user. Caranya logout dulu. Oke, ya ngajak ya guys. Kita masuk ke akun Sena Safiera kayak yang tadi. Passwordnya ini 123, masuk. Nah, di bagian fitur minimal itu ada fitur reminder. Di bagian kita cek di bagian view user, di sini sudah ada kode untuk memuat supaya apa ya, memunculkan reminder ketika akun yang diakses itu lama tidak login. Itu ada bagian sebentar. Nah, di bagian ini if session tenggat akses bukan dead, nah maka akan dikasih reminder kamu telah belajar hari ini. Ayo kejar progresmu. Nah, berhubung di bagian apa ya, bagian akun ini udah di login, jadi remindernya tidak muncul. Nah, di bagian ntar ini ngebug seperti ini. Jadi terkait pembahasan apa ya, fitur dasar, kita mungkin bisa membacakan dulu terkait penugasannya. Yang pertama itu kan ada autentifikasi user. Nah, itu sudah ada buktinya ketika yang tadi itu, ketika admin ketika login, apakah yang tercatat dalam database itu adalah admin atau user, maka itu akan di session atau disaring di bagian session tadi. Nah, itu autentifikasi user. Udah. Dan manajemen user ya, ini ada kayak bagian username dan juga ada password. Dan manajemen sekolah atau tidak bisa kita buktikan kayak yang udah kita loginkan tadi. Nah, di sini ada bagian sekolah. Ini manajemen sekolahnya. Dan ada juga yang tidak non sekolah. Kita bisa lihat pengguna di sini kan ada ini yang tidak dalam sekolah. Jadi perankingannya itu ada dua tipe. Ada yang overall, itu semua yang di ranking, dan ada yang bagian sekolahnya aja atau bagian yang sekolah yang di ranking. Seperti itu. Terus terkait kosa kata baru. Oke, kita bisa cek dalam modul nih, contohnya kayak ini. Nah, ini tiap-tiap challenge atau tiap modul itu akan dari user akan mendapatkan kosakata baru. Misal apa bahasa Indonesia, buku X apa pen, apa bahasa Indonesia pen. Nah, ini kosakata yang diberikan ketika user itu mengakses modul kita itu baru. Jadi centang, kosakata baru centang. Ini dan lain sebagainya. Mungkin apa bahasa Indonesia car, mobil. Oke, dan lain sebagainya. Mungkin bisa tak skip biar gak lama-lama. Oke. Lanjut pada progress tracking. Nih, kita bisa dicek progress. Nah, kan pada akun ini masih mengerjakan dua modul. Dan yang modul 2 ini bisa open tapi belum selesai. Berarti dari user cuma selesai dari modul 1 atau 1/5 atau 20%. Nah, ketika kita cek pada bagian progress, sejauh ini progresmu sudah 20%. Jadi, dengan kata lain, user ini mengerjakan hanya satu modul atau 20%. Gitu. Berarti udah. Reminder udah ya tadi, terus kosakata baru udah. Ya, seperti itu. Kalau kita lihat dari mekanismenya sama kayak tadi, di sini ada model yang kita gunakan itu MVC atau controller, model, dan juga view. Untuk susunannya seperti ini, kita bisa lihat. Nah, mungkin cukup segitu saja ya penjelasan dari kelompok kita, kelompok 4 Diary of Learning. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.